Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sampai pada masalah yang ke-25 dari kitab An-Nafaisul Ulwiyah. Wa sa'ala aidan an syakhsin wa su'ila aidan. Wa sa'ala aidan an syakhsin, dan bertanya juga dari seseorang yang dia seseorang tadi itu yadhkuru, berzikir, mengingat, kathiran, banyak dia ingat, banyak dia ingat, wala yajidu, dan dia tidak mendapatkan syai'an, sesuatu, min mawajidiz zikri, dari yang didapatkan zikir, allati, yang yajiduha, mendapatkannya, itu yang didapatkan siapa? Az-zakiruna, orang-orang yang berzikir kepada Allah, az-zaikuna, yang mereka tadi itu merasakan nikmatnya zikir. Ma sababuhu, apa itu sebabnya? Kok banyak yang zikir, ya? Dia banyak zikir, dia banyak wiritan, tapi tidak mendapatkan apa-apa yang didapatkan orang yang zikir sesungguhnya. Ya, kok tidak dapat ketenangan, dia zikir tambah sumpek misalnya, atau tidak merasakan nikmat ketika zikir. Kok bisa? Apa itu sebabnya? Ya. Fa'ajabahu radhiyallahu ta'ala anhu, maka menjawabnya, semoga Allah meridhai dari beliau, wa nafa'ana, dan semoga memberikan kemanfaatan kepada kami bihi, dengannya. Sababuhu, sebabnya itu, adamu, yang pertama ini, sebabnya yang pertama, adamu solahi galbihi, tidak ada kosongnya baik hatinya. Hatinya itu kotor, hatinya itu masih ada perasaan dengki, perasaan hasud, penyakit-penyakit hati itu masih ada. Tidak bagus, masih ada hatinya. Itu yang pertama. Wa adamu taharatihi, dan tidak ada kosongnya hati, minal akhlaqil madmumati, dari akhlak-akhlak yang tidak terpuji. Zikir tapi ya ninggalkan sholat, zikir tapi ya tidak menuntut ilmu agama, itu tidak akan menambahkan kenikmatan. Akhlak yang jelek itu macam-macam. Bisa akhlak yang jelek itu perangai, tingkah laku, buka aurat, itu termasuk akhlak yang jelek. Tidak peduli sama syariat, itu akhlak yang jelek. Tidak peduli sama Nabi, tidak peduli sama sahabat, tidak peduli dengan para ulama pewaris Nabi, itu sama. Akhlak-akhlak yang jelek, akhlak-akhlak yang tidak terpuji. Sehingga kadang-kadang ada yang dia itu menyampaikan syariat, zikir kepada Allah, tapi tidak merasakan nikmat. Ya itu sebabnya bersuudzon kepada manusia, khususnya kepada siapa? Manusia-manusia pilihan. Suudzon itu kan akhlak yang tidak bagus. Itu nandakan hatinya itu masih rusak. Wa adamu imaratihi bil akhlaqil mahmudati, dan tidak ada membangunnya dia dengan apa? Akhlak-akhlak yang terpuji. Nah, tidak bisa membangun jiwa itu dengan akhlak yang terpuji kecuali dengan ilmu. Kecuali dengan ilmu. Jadi mana yang didahulukan, akhlak apa ilmu? Tidak bisa dipisahkan dua-duanya itu. Akhlak sama ilmu tidak bisa dipisahkan. Kenapa? Akhlak saja tanpa ilmu ya tidak bagus, tidak karu-karuan. Akhlak tok tanpa ilmu, ya akhlak. Akhirnya apa? Dia nganggap sesuatu itu adalah yang baik, padahal bertentangan sama ilmu. Dia salaman, bagus tidak akhlaknya? Bagus. Sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk peduli, akhlak. Tapi tidak ngerti ilmunya, salaman kepada perempuan yang bukan mahram. Nah ini akhlak tidak dibarengi dengan ilmu.
Begitupun sebaliknya, ilmu tidak ada akhlaknya, ya tidak bisa. Tidak karu-karuan. Jadi orang fasik nanti, mutar balikkan dari hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi antara akhlak dan ilmu tidak bisa dipisahkan. Kalau mau zikir itu nikmat, baikkan dulu akhlaknya. Lah akhlak tadi itu harus dengan ilmu. Berarti apa? Harus ngerti ilmu dulu. Kalau nggak ngerti ilmu, nggak bisa. Nah itu. Kemudian wa'adamu tanqiyatil khawatiri, dan tidak adanya tangqiyah, pensucian. Al khawatir, bisikan-bisikan hati. Wal wasawisi, waswas. Allati takunu, yang menjadi itu pembersihan dari bisikan hati, waswas itu fi nafsihi, dalam dirinya, halat dzikri, ketika dzikir. Nah ketika dzikir itu harus bersihkan hati, ya, pensucian hati. Khotir itu dihilangkan. Khotir itu apa sih? Bisikan itu, bujukan hati. Meskipun apa? Meskipun tidak ternilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum dia berbuat, tapi harus itu dibersihkan dulu ketika dzikir. Makanya dzikir ketika itu perlu dengan khusyuk, perlu dengan khudur, perlu dengan dia mendapatkan kenikmatan terlebih dahulu. Paham ini? Kenikmatan harus dia rasakan dulu. Misalnya dia dzikir dengan apa caranya? Oh, anak ini dzikir kalau dengan menjemkan mata anak enak, ya sudah laksanakan. Oh, anak kalau dzikir dengan tamayul, dengan miringan, la ilaha illallah, la ilaha illallah, laksanakan. Asalkan tidak bertentangan sama syariat. Lahum Islam ngatur kok, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Mereka yang ingat kepada Allah, zikir kepada Allah, berdiri, duduk, miring, terserah. Anak ini nikmatnya kalau zikir itu pas anak di kamar sendirian, ya itu laksanakan sudah. Mana yang inti rasakan nikmat, ya itu dilaksanakan. Wa 'adamu qatil 'alaiki adh-dhahirati, dan tidak adanya pengkosongan al-alaik, yaitu yang menggantung al-dhahirati, yang nampak, asyahilati, yang menyibukkan, anit tajarrudi, dari mengosongkan, sehingga tidak bisa mengosongkan gitu. Dzikrillahi ta'ala, untuk mengingat Allah ta'ala. Makanya dalam sholat itu kalau dia dalam mau buang air kecil, ya, dia mau kencing, dia mau buang air besar, dia mau mengeluarkan angin, laksanakan dulu. Karena kalau enggak makruh jatuhnya. Kok bisa makruh? Kenapa? Ya otomatis dia akan sholat, terus ketika sholat kan dikit juga sama Allah. Mikir kapan ya selesainya ya, sehingga anak cepat untuk godol haja ini. Gara-gara apa itu? Gara-gara tidak bisa memutus apa-apa yang nampak, asyaghilati, yang bisa menyibukkan dia untuk mengosongkan dari Allah. Akhirnya apa? Tidak bisa mengosongkan dari Allah. Ada pikiran lain. Ketika sholat, kalau waktunya masih panjang, dalam keadaan lapar, makanan datang, asalkan apa? Waktu masih panjang, dan dia dia menginginkan ila ta'am, kepada makanan, bihadratit ta'am, di ketika hadirnya makanan tadi itu. Maka itu katanya Nabi apa? Faqaddimul asya alal isya, dahulukan makan malam daripada sholat isya. Artinya apa? Kalau waktunya masih panjang, dia ingin makan, ada makanan dulu, wassalam. Kalau enggak, akhirnya sholat kepikiran makanan, akhirnya dzikirnya yang seharusnya ngosongkan hanya untuk Allah tidak bisa. Makanan gitu ya. Itu kalau makanan bisa dilaksanakan. Nah kalau kepikiran dunia ya, hilangkan dulu dunianya. Berarti ketika dzikir ini harus kosong hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kalau secara khusus masalah sholat itu mikirkan masalah surga saja tidak boleh, masalah akhirat tidak boleh. Tadabbur bil qiraah. Dan sekarang bisa dipikirkan bagaimana dia bisa tadabbur. Tadabbur itu apa sih?
berusaha untuk mengerti makna. Itu tadabbur. Paham ini? Terus bagaimana bisa mengerti kalau dia tidak ngerti? Bahasa Arab tidak ngerti, tuntunan bahasa Arab tidak paham, dia mau ngerti. Yang gelambiar, benar. Sami Allahu liman hamidah itu apa artinya? Allah mendengar untuk seseorang yang memuji Allah. Rabbana lakal hamdu, Tuhan kami untuk pujian. Mil as-samawati wal ardi, yang memenuhi langit-langit dan bumi. Terus tahu. Makanya Pak belajar. Kalau nggak belajar nggak bisa. Jadi mau jadi orang alim, itu mau jadi orang pilihannya Allah. Tidak ada orang pilihannya Allah, bodoh itu tidak ada. Harus pintar. Sampai dikatakan kalau memang di azalinya dia ditentukan menjadi orang pilihannya Allah, harus pintar dulu. Dipintarkan dulu. Jadi kalau Allah menginginkan orang tadi itu menjadi walinya Allah, berarti wali itu apa? Orang yang dicintai oleh Allah. Bagaimana orang yang dicintai oleh Allah itu ketika dzikir merasakan nikmat, ketika dzikir hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu harus apa? Ngerti ilmu agama. Makanya Nabi mengatakan apa? May yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah menginginkan kebaikan, yufaqihu, akan dipintarkan oleh Allah fid din, dalam urusan agama. Berarti dipahami apa? Kalau tidak ngerti ilmu agama, berarti Allah tidak kepingin dia jadi baik. Kan gitu. Ya itu gambarannya. Ya apa mau sholat tadabbur kalau dia saja tidak ngerti, belajar tidak paham. Wa adamu, dan tidak adanya atau kosongnya sulukihi, berjalannya orang tadi itu ala yadi syaikhin, atas melalui arahan seorang guru arifin yang mengetahui billahi ta'ala, dengan Allah Ta'ala. Gurunya itu guru serabutan, apalagi gurunya media, itu tambah mana nih. Anak kalau ada masalah buka di Google misalnya, loh, akhirnya jawabannya apa? Tak karu-karuan. Kenapa? Ini ada musulukihi ala yadi syaikhin, tidak adanya dia berjalannya tadi itu di atas arahan seorang guru. Gurunya yang bagaimana? Arifin billah ta'ala, yang mengetahui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gurunya celana pendek diikuti, gurunya kucitan, padahal laki-laki. Gurunya pakai kalung, guru katanya. Dan itu banyak itu. Banyak. Gurunya pakai tato di sininya. Ya kalau dulunya dia preman, kemudian tobat jadi orang alim ya tidak apa-apa. Ini enggak. Gurunya sembayangi, kadang-kadang sembayang, kadang-kadang enggak. Guru ini kayak ngono. Nah itu siapa muridnya? Ya. Paham ini? Jika guru kencing berdiri, murid kencing berlari, pasti itu. Jadi guru itu menentukan, hasilnya menentukan. Kayak orang bangun rumah itu loh. Kalau tukangnya itu hebat, insya Allah bangunnya bagus. Kalau tukangnya itu pas-pasan, rumahnya pas-pasan, mungkin ada retak di sini, mungkin ada bocor sedikit. Kalau tukangnya nggak ngerti sama sekali, ya sedikit saja hancur sudah. Ya itu sama seperti guru. Cuma di sini menciptakan rumah, yang satunya menciptakan seorang yang bisa dicintai oleh Allah. Itu kok bedanya. Ya sebetulnya tukang ya. Kalau orang itu belajar tanpa guru ya apa? Apakah mungkin? Tidak mungkin. Loh, anak mau otodidak gini loh. Tak jawab secara main akal ya. Kalau ada orang bisa baca tulis, baik. Kemudian apa? Dia sakit. Kemudian apa? Dia datang ke tempat obat, dia baca gini toh. Obat sakit ini, diminum ini. Pengertian. Anak minum sudah bisa mati deh. Karena apa? Kandungannya tidak tahu. Ini apa ini ya? Ini kandungannya bahaya apa enggak ini? Iya betul obat batuk, cuma banyak obat tidurnya. Dia sudah tua, dia ada gangguan jantung, tidak paham dia. Pokoknya tulisannya apa? Obat sakit batuk, diminum 3 kali sehari, 1 sendok teh minuman, langsung. Paham enggak?
Loh, minum obat saja bisa tidak karu-karuan, apalagi seorang guru. Makanya tidak bisa. Kalau tidak pakai guru tidak bisa, harus pakai guru. Harus. Nah, guru ini siapa? Arifin yang mengetahui kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bil batin wa zahir. Batin dan zahir. Ila ghairi dalika, kepada selainnya dari itu. Jadi intinya kalau mau jadi orang alim itu, mau merasakan nikmat ketika zikir, harus betul-betul berjuang ya. Wallahu a'lam.